Oke, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Jadi ini menarik ya. Hari ini kedatangan sosok yang menurutku sangat berhubungan dengan isu-isu yang mungkin kalau kekaryaan, terus juga ada hubungannya dengan unsur-unsur Jawaisme. Wah, itu menarik banget. Nih perlu banget mengetahui apa sih yang dimaksud kayak kalau kita mau bikin karya nanti harinya dibikin deh hari inilah apa semua. Nah, itu juga ada obrolannya seperti apa. Sebelum kita mau coba obrol sama sosok dari siapa yang akan hadir ini, gue mau ingetin bahwa jangan lupa pokoknya selalu ikutin ada di YouTube itu Matur Indonesia. Itu nanti bisa di like, subscribe dan komen. Dan juga kalau mau ada mention boleh banget. Dan di Instagram kita juga ada di X, ada di Thread dan juga di TikTok. Sama aja. Oke, jangan lupa follow dan share ke teman-teman yang suka dengan kesenian kebudayaan. Kita akan bahas di obrolan podcast ini. Selamat datang Mas Danar. Selamat datang Mas Domi. Aku manggilnya apa? Enak. Danar aja Mas. Mas Danar Iya. atau Danar aja? Danar aja. Oke. Tapi enggak karena Iya. unsur ke Jawa aku manggil Mas Wes, Danar aja. iya. Gimana kabarnya Mas? Baik Mas. Baik ya. Baik. Mic-nya enak. Enak ini. Agak dideketin aja biar seru, Oke. biar tambah Iya. dengan enak suara itu. Iya. Jadi pulen gitu. Pulen ya. Ya, Oke. Mas, Iya. aku bisa dibilang lebih kenapa akhirnya mengundang Mas Danar ke sini tuh sebenarnya mau ada pertanyaan-pertanyaan yang menarik ya. Contohnya kan kalau kemarin ini baru pameran Mas ya kemarin ya. Iya Mas. Itu mungkin kita berangkat dari situ dulu deh. Kemarin Oke. itu kegiatannya yang organize siapa dan ada siapa aja di dalamnya, coba Mas informasikan kemarin. Oke. Yang pameran kemarin itu kan temanya Jakarta Provok ya. Jakarta Provok. Lah itu di Jakarta Provok itu sebenarnya kan kita itu diajak sama penyelenggara yaitu Mbak Repo sama Mas Eko ya. Dia kan mewakili dari kelompok seni Atpora. Nah sedangkan saya itu kan punya bendera yang basicnya sebenarnya kan industri percetaan tapi punya sedikit lah kontribusi pada teman-teman yang ada kegiatan di seni rupa lah. Pas Provok Jakarta ini kita diajak untuk kerjasama di acara ini. Di acara Jakarta Provok, tapi sebenarnya ide gagasan tuh memang dari Atpora sendiri. Kita cuma support aja lah, sambil bantu, sambil kita juga belajar lah dari event-event yang diselenggarakan di Jakarta itu. Sebenarnya sederhana seperti itu. Dan Mas Danar ikut serta sebagai seniman. Iya, di sana ya, bikin karya Mas ya. Iya, saya sebagai tim organisernya saya juga ikut jadi perupanya. Jadi ada 2 tanggung jawab kemarin itu memang banyak tekanan tapi alhamdulillah. Tekanan seperti apa kemarin Mas? Ya tekanan kan banyak Mas. Jadi kita itu kan sebagai organiser itu kan mengumpulkan teman-teman perupa, paling enggak kita kan bisa memfasilitasi mereka, bisa mengekspresikan karya di sebuah ruang pamer bersama kan. Tentu kita kan sebagai organizer kan kita juga mempertimbangkan kekaryaan kita sendiri lah. Ini kan tekanan Mas, antara event, antara kekaryaan kita gitu loh. Jadi benar-benar ada dua sisi yang berbeda. Sisi yang iya, kayak saya kan berdiri di 2 kaki kan. Terus kalau kekaryaan sendiri Masnya subject matternya atau ngebahas apa karya yang kemarin ikut di acara Provok itu? Sebenarnya karya-karya terakhir saya itu dari 2019 tuh saya lebih merefleksikan tentang perjalanan hidup sebagai orang yang dilahirkan dari budaya ke Jawa ya. Tentu kan tidak bisa lepas dari petuah-petuah orang tua, leluhur, simbah itu kan. Nek orang dulu kan biasanya anunya itu pakai primbon ya, hitung ya. Jadi orang Jawa itu yang saya cerna ya warisannya itu ya bagaimana manusia hidup itu tetap menerapkan ilmu petung lan niten. Ya. Niten ini sekarang kan bahasa orang meriset lah, tapi meriset ya tentang riset kebatinannya sendiri. Metung juga apa yang mau kita kerjakan, tindakan itu intinya jangan gerusa-gerusu, gegabah terus asal kita ingin langsung, tapi ada refleksi dulu, dihitung. Mungkin di Jawa itu kan weton itu kan.
Tapi itu pun juga nggak terus saya harus berpaku pada itu, tapi saya menyesuaikan kondisi keadaan saya aja gitu. Jadi kekaryaan Mas itu kemarin ada hubungannya primbon, weton Iya, dan lain-lain yang iya. unsur-unsur dari kelokalan kebudayaan Jawa Iya, pastinya. Oke. jadi, Seperti apa itu Mas outputnya karya? saya membawa karya itu lebih proyeksi pada karya instalasi tapi lebih interaktif, Mas. Oh ada, oke, interaktif. oke, Jadi oke. interaktif ini saya bangun dari pengalaman refleksi ya, refleksi tentang kehidupan saya, bagaimana selama saya menjalani kehidupan kan pasti akan ada pengaruh itu, pengaruh-pengaruh ya tentang apa kearifan lokal di Jawa itu kan primbon apa-apa itu kan. Nah di primbon sendirian sebenarnya ada sebuah teknik ramalan yang bernama itu nujum ya. Nujum. Nujum. Artinya apa tuh Mas? Nujum itu kayak semacam ramalan lah. Ramalan, Nah, oke. kayak di Yunani, terus kalau di Eropa itu kan zodiak ya. Zodiak, Zodiak. oke. Terus di Cina itu kan Feng Shui, bukan Feng Shui. Oh, Shio. Shio kan itu kan Oh. udah bisa diterima secara universal. Iya, Nah, iya. primbon ini kan kesannya kan tertutup gitu, cuma orang-orang tertentu lah. Oh, Padahal basicnya sebenarnya sama, dan bisa dipelajari Mas? bisa dipelajari dan dia kan sebenarnya belajar menafsirkan kan. Oke. Menafsirkan dari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oke. Nah, kejadian masa datang ini kan bisa disimpulkan dari perjalanan hari ini dan kemarin masa lalu kan. Oke. Nah, itu maksudnya riset lah. Nah, yang akan datang itu kan petung kan. Nah, kita memperhitungkan apa sih keinginan kita akan tercapai. Ya, itu kan masa depan kan. Keberuntungan akan datang atau tidak, ya, itu juga masa depan lah. Itu bagian dari petung itu. Nah, Oke. sedangkan untuk kekaryaan itu saya memunculkan unsur-unsur itu dalam karya. Jadi ketika orang audien, apresiator itu bisa berinteraksi dengan karya saya itu tanpa harus mikir terlalu dalam konsepnya. Secara visual dapat, tapi dengan interaktif bermain, Oke. itu dia akan tahu mengalami proses konsepnya itu sendiri lah. Oke. Ketika kearifan lokal itu ditawarkan dalam sebuah ruang publik dengan tanpa ada unsur seni, kan nggak menarik Mas. Ujung-ujungnya masih persepsinya negatif. Wah ini dukun, wah ini supranatural, jadi, tukang ramal, artinya jadi berbeda. Gitu, berbeda. Oke. Padahal di karya saya ini basic interaktif ini sebenarnya membawa orang itu untuk sadar pada kepercayaan diri. Oke. Karena ketika dia berinteraksi itu secara tidak langsung kan dia bertanya dengan dirinya, yang jawab ya ketika dia bermain di karya saya itu. Oke, menarik juga berarti karya Mas Dandar kemarin itu di acara di Vlog itu ya? Ya, puji Tuhan banyak yang interaksi Mas. Akhirnya kan mereka penasaran sebenarnya. Dari karya itu kan sebenarnya saya bisa ngitung berapa banyak sih orang yang sudah berinteraksi itu. Tapi kan ada satu orang itu bisa nyoba 3 kali, 5 kali. Saya itu menyodorkan kertas untuk jawaban itu kan hampir 6 rem. 6 rem itu kan 3.000 itu. 3.000 kertas. Tak cek itu tinggal 300 lah. Berarti sangat antusiasnya besar sekali ya? Iya. Okay. Pertama antusias besar dan jadi kayak bermain dan ada entertainnya. Iya. Itu kayak games situ. Buat mereka tuh kan challenge juga. Ini apa gamesnya? Iya. Dan di situ informasi detail juga Mas di karya itu ya? Detail. Jadi sebenarnya di karya saya itu kan saya format tuh 3 panel Mas. Oke. Jadi panel itu pertama panel pertanyaan. Iya. Terus nanti ada panel panahan. Iya. Iya kan. Nanti ada panel jawaban. Oke. Kalau di panel pertanyaan itu tuh audien dia akan dihadapkan pada berbagai macam pertanyaan yang sebenarnya pola itu ada di buku primbon itu. Jadi pola yang dulu sudah ada ketika dihadirkan sekarang ternyata polanya sama Mas. Betul. Ya bicara pola dinamika kehidupan kan pasti ada keinginan. Betul. Iya kan, ada keberuntungan. Itu tingkatan-tingkatan tuh ya. Iya, itu sebenarnya dinamika sehari-hari. Nah, dinamika kehidupan manusia. Nanti ada kesehatan, asmara, ya kan. Wah itu banyak banget ya. Maksudnya cabang-cabangnya kemana-mananya gitu. Saya sambil minum boleh ya Mas? Ya boleh.
2.000 Mas dibuka. Nah, iya boleh. 3.000 lah. Mas, sebelum kita jauh ngobrolin kekaryaan, dulu kuliah ngambil apa Mas? Saya itu kuliah ngambil seni lukis Mas. Seni lukis di mana Mas? Di ISI Mas. Oke. Yogyakarta itu. Jadi ngambil lukis terus diisi dan itu identik dengan kejawen lah kita sebutnya. Iya. Itu dulu sama sekarang ada perbedaan nggak kekaryaannya Mas Danar ini? Ada perbedaan jauh Mas. Waktu dulu kita ngomong tugas akhir aja deh, kita ngambil yang paling simpel. Tugas akhir itu saya malah belum kepikiran tentang latar belakang itu menjadi latar belakang budaya. Jadi tidak ada. Itu nggak ada. Nggak ada pembahasan saya tentang. Lebih basicnya pada textbook gitu Mas. Jadi dulu benar-benar ya udah biasa aja, Ya, berkarya, teknik apa. teknik, jadi gaya. Jawa-Jawa belum ada ya? Belum. Oke, belum. terus lanjut. Jadi Jawa itu muncul ketika saya itu merantau ke Jakarta 2006 itu. Aslinya mana Mas? Klaten ya Mas. Oh Klaten, Clayton. Iya. Oke. Nah waktu saya ke Jakarta itu nggak sadar saya itu di era tahun berapa Mas? Waktu 2006 habis gempa Jogja. Habis gempa Jogja langsung hijrah ke. Karena waktu di Jogja itu saya kan kuliah selesai terus kerja Mas, kerja baru 3 bulan gempa. Nah kantor saya tutup, saya nganggur kan. Lah daripada saya nganggur saya merantau ke Jakarta. Merantau ke Jakarta dengan modal anak lukis ya kan. Anak lukis yang merasa percaya diri di ibu kota kan. Oke. Nah, 2006 tuh ya, 2006, menginjakkan kaki di Jakarta. Nah, saat menginjakkan itu adalah saya itu sebelum berangkat tuh pamit bapak ibu itu saya tuh ngelihat bukunya bapak saya yang biasanya kan dipakai untuk itu tak ambil Mas, nggak ngomong gitu loh. Dan memang tertarik tapi saya belum tertarik, cuma saya waktu itu sempat membaca itu kamu melakukan perjalanan jauh, paling tidak kamu memilih waktu dan hari lah. Itu tak pakai acuan. Dari situ acuannya itu, oke. Saya ambil, saya nggak ngomong bapak. Saya ke Jakarta, ya di Jakarta itu saya juga belum kepikiran itu sih. Kesadaran bahwa saya lebih cenderung sesuatu apa yang ingin saya lakukan itu saya metung itu setelah saya itu berkeluarga Mas. Berkeluarga tahun berapa Mas? 2009 ya. Jadi 2006 ketika ke Jakarta masih jomblo, masih single gitu. Proses jomblo itu kan saya ada cari istilah pasangan lah, proses cari pasangan itu ya. Memakai teknik itu nggak? Iya. Oke, gimana? Ini mungkin ya buat nantinya pastinya kalau teman-teman penasaran seperti apa nih kita dengerin ceritanya nih karena itu bisa jadi gotak-gatuk lah kalau bahasa ininya. Gotak-gatuk. Terus. Nah, saya itu karena bawa buku itu ketika kenal cewek ini saya selalu nanya hari kelahiran apa nih. Nah. Jadi setiap Mas Danar bertemu sosok perempuan selalu bertanya tanggal lahir. Iya, ya enggak tanggal lahir, maksudnya kita kenal dulu. Enak nggak nih? Kalau udah dirasa masuk kategori ini masuk bursa nih ya. Masih bursa efek nih ya. Liquid dah. Jadi ditanya soal basicnya apa sih kalau ngitung Mas dari angka? Sebenarnya dari weton lahir itu Mas. Lah kan wanita-wanita ini kadang mungkin tidak memahami weton aku nggak tahu Mas gitu. Kan dirunutnya dari tanggal lahir Mas. Oh jadi tanggal lahirmu berapa sih? Ya, gitu udah mulai kan gitu tuh ya. Google bisa di-share tuh. Bisa, tanggal lahir ini tahun ini. Weton kamu apa? Nah, kalau sekarang lagi rame ini Mas Kodam. Nah, sebutkan nama aja dibaca TikTok rame itu Kodam. Ya. Nah, itulah bagian riset petung Mas. Oke. Ketika saya memilih pasangan, kemudian saya ngitung hari weton terus saya cocokkan dengan weton saya. Dan ini kan nemu nih unsur-unsur kebaikan. Kan kita nikah itu kan nggak cuma atas dasar cinta. Betul. Harus mikir ke depan lah. Betul. Proyeksinya ke keluarga nanti tua itulah. Saya dengan metode itu sebenarnya metong Jawa itu kan di situ. Oh, kalau boleh tahu istri yang sekarang ini dari berapa bursa itu Mas? Delalai kok cuma satu bursa. Oh, kebetulan ini dan itu gitu. Maksudnya benar-benar ini adalah karena keadaan ya memang nggak bisa memilih karena Naul sendiri kan Mas. Orang sarjana seni lukis di Jakarta itu apa sih yang Mas. SSN tapi kerjaan nganggur kan? Jadi nggak ada. Bukan pilihan. Nganggur, kita kan kerjaannya by project. Kreatif, project lah. Tapi kondisi waktu itu kan ekonomi juga ini jadi ya kita berdasarkan itulah. Ya jane ya belum ideal tapi ya yang penting jalanilah nanti gimana. Paling enggak yang nggak ideal itu kita sadar dulu. Jadi ketika nanti sudah jalani, ada kurang kita udah paham.
Gitu. Minus plusnya kita paham. Udah paham. Oke. Jadi jangan sampai nanti kecewa, wah bisa gini. Kita udah tahu. Basicnya jadi kita bisa mengenali diri kita Ya, sendiri kan dulu sebenarnya ya. menafsirkan masa depan itu. Oke, jadi kalau tadi berarti dari segi pencarian sosok istri aja pakai cara-cara hitungan atau pitungan Iya. itu. Nah, kekaryaan sendiri mulai kapan Mas memakai cara itu? Kekaryaan itu sebenarnya Karena menarik mulai juga jadinya 2019 ya. Mas. Jadi nggak perlu pusing soal Iya. subject matter ya? Iya, jadi waktu itu tuh saya sebelum 2019 saya berkarya nih yang lukis. Biasa aja tapi tidak ada unsur yang Nggak ada, cuma ada kekecewaan Mas. Waktu itu. Saya bikin lukisan dengan teknik ini, tapi ide itu kadang nggak sinkron dengan latar belakang keseharian kita. Oh, seperti contohnya misalnya Mas? Niten petung dalam dunia sehari-hari itu kan latar belakang pemikiran sehari-hari kita itu nggak tak cantumkan dalam karya. Oke. Jadi ketika saya berkarya itu hanya ide-ide yang seliweran yang sebenarnya itu kan perlu dicek nih. Ini ada korelasi dengan kehidupan nggak? Atau cuma numpang lewat terus kita tuangkan dalam kanvas lah. Itu kadang saya bikin kecewanya di situ Mas. Jadi hal yang biasa. Jadi sesuatu akhirnya karya itu mandek buntu gitu, nggak ada kelanjutan mau kemana. Karena makanya kalau di akademis itu tugas akhir kan kita pasti ditanya guru pembimbing. Betul. Latar belakang berkesenianmu apa? Lah itu menyangkut latar belakang kekaryaan, pemikiran kita sehari-hari, baru nanti latar belakang di gaya kita ini dipengaruhi siapa lah. Dulu itu saya nggak kepikiran itu. Jadi ketika ngelukis pameran tuh kayak karya saya kok cuma gitu-gitu aja gitu ya. Diapresiasi kayak nggak menarik, ya menarik secara teknis, secara ide, tapi kok nggak mewakili kebatinanku lah gimana gitu. Kan karya itu kan sebenarnya kan ungkapan batin perupanya, tapi disampaikan dalam bentuk karya seni lah. Saat karya-karya sebelumnya kayak nggak srek akhirnya kan jenuh Mas. Nah itu sempat saya itu berhenti, sempat vakum ya setahun 2 tahun di Jakarta nggak berkarya itu ya gara-gara kebuntuan ide itu. Oke, jadi terus ngomong kayak apa meneh, iya, apalagi yang perlu diangkat gitu ya. Terus kemudian kalau saya mempresentasikan konsep itu kadang kayak kesannya nggak jujur gitu loh Mas. Kayak ngada-ngada ya, dibikin-bikin. Iya, gitu. Jadi itu yang bikin jadi ide-ide kita itu kayak mampet, kayak nggak percaya diri lah. Oke. Dari situlah akhirnya kepikiran bagaimana karya itu ya keutuhan perupa itu sendiri. Jadi dari kehidupan sehari-hari, latar belakang pemikiran sehari-hari, latar belakang berkesenian, konsep itu nyatu. Nah, teman-teman kan konsepnya sederhana sebenarnya, kehidupan sehari-hari. Cuma kemudian saya kan lihat tuh setiap datang ke pameran-pameran, kecenderungan sekarang karya seni yang dipameran kok cenderungnya nggak jadi konten di media online kayak Instagram kayak ini, kok cuma buat foto-foto selfie ya, kok jadi kayak gimana gitu. Jadi audiens ini kesannya ketika dia mengapresiasi pulang keluar dari gedung itu ya sudah lupa gitu. Jadi pesan perupa-perupa yang sebenarnya pesannya bagus itu nggak terserap gitu loh Mas, sama kan bagaimanapun karya seni kan intinya kan diapresiasi dulu. Betul. Nah tapi ketika apresiasi nggak bisa terpenuhi kan ya kayaknya kita sebagai perupa sudah berjuang lembur mikir kok kayak segitu aja ya. Ini di luar konvensional Iya. Ini kan perspektif dari Mas Dana. Karena pastinya setiap perupa, setiap seniman akan berbeda-beda. Akan berbeda-beda. Iya pasti berbeda. Itu iya. menurut saya itu situlah. Terus saya mikir karya ya harus mengganggu ya. Jadi selama ini saya itu kok prioritasnya cuma visual, konsep pun juga kadang nggak di karya di kanvas aja udah gitu kan. Saya juga sempat bikin instalasi juga, cuma ya kayak mentah juga gitu loh Mas dalam pikiranku lah. Terus saya itu adalah kok kepikiran karya itu bagaimana bisa mengganggu audiens gitu. Yang diganggu ya secara psikisnya, psikologinya lah. Betul. Kemudian saya kan mikir-mikir, di Jawa itu kan juga ada ramalan ya. Kan ramalan ini kan berhubungan dengan kehidupan kita saat sehari-hari Dan polanya yang zaman ribuan tahun lalu dengan hari ini itu kok sama, cuma beda bahasa itu loh Mas.
Kalau orang zaman mbah-mbah dulu 1000 tahun lalu ya, keinginan kan cuma bercocok tanam, ada hasil bisa nyukupi kebutuhan dirinya dan keluarga kan. Tapi pola keinginan kita sekarang kan nggak cuma di situ. Sudah banyak sekali. Iya kan? Iya. Berkembang. Berkembang tapi intinya polanya sama. Iya, polanya sama. Wujudnya beda. Betul. Nah, sekarang kita bercocok nggak mungkin di Jakarta, paling nggak kan mencari nafkah lah. Iya. Ketika dapat nafkah harusnya kan cukup buat makan minum, tapi ya masih pengen beli sesuatu jalan mall. Akhirnya keinginan kan hasrat itu kan jadi bertumpuk-tumpuk lah. Hasrat banyak juga, ada hasrat kebendaan. Itu udah banyak lagi tuh potongan-potongannya. Nah, itulah yang kemudian menarik juga nih. Karena selama ini siapa tahu nih karya saya itu bisa memberikan daya ganggu tapi yang sifatnya lebih kontemplasi, Mas. Kontemplatif. Jadi ketika orang berinteraksi itu saya mencoba memancing dia itu seakan-akan cuma bermain. Dari karya saya itu kan ada 3 panel kan, Mas. Jadi pertanyaan, panahan, jawaban. Di pertanyaan itu saya munculin yang dinamika kehidupan tadi itu. Asmara, keinginan itu jadi sebuah pertanyaan. Nah, kedua nanti orang diarahkan bermain melempar panah, Mas. Nah, sebenarnya intinya bedanya karya saya Nujum, ramalan Sio sama zodiak itu berbeda di karya saya. Karena ketika audien ngapresiasi itu kan nggak ada intervensi, Mas. Karena jawaban ketika ngelempar itu kan sebenarnya dia juga tidak bisa menentukan jawaban baik buruk. Apalagi saya, wah ini orang tak bikin jawaban jelek, itu ya nggak bisa. Jadi memang benar-benar itu alami gitu. Nah, dari panahan itu nanti akan nemu kode, Mas. Kode panahan dengan kode pertanyaan tadi dirunut nanti ketemu jawaban. Jadi orang umum yang sifatnya tidak mengetahui basic unsur kesenian juga nggak paham, unsur primbon nggak paham, unsur weton nggak paham, itu sangat mudah berinteraksi di karyamu, Mas. Jadi ketika jadi memang tanpa batas akhirnya, Mas. Jadi siapapun bisa mengakses, bisa jadi semacam istilah ngutak-ngatik itu bisa sekali ya. Sebenarnya ngutak-ngatik cuma ngajak mereka bermain aja. Dan tapi mudah dipakai ya, istilahnya mudah dilakukan. Oke. Jadi ketika orang ngelihat panel pertanyaan itu panel dia kan dulu. Ada 21 pertanyaan saya selama ini bikin. Jadi pertanyaan itu saya pakai pola zaman dulu, tapi jawaban ini sebenarnya jawaban yang sudah saya kembangkan. Dari pengalaman saya ngelihat pengalaman orang itu saya jadiin jawaban, saya tulis. Itu saya munculkan di panel jawaban. Nah, dari situlah orang akhirnya panel pertanyaan itu kayak mengganggu dia dulu itu. Dia kan pasti punya keinginan, Mas. Iya kan? Pasti. Semua orang pasti punya keinginan dan berbeda-beda. Beralih ke pertanyaan berikutnya, keberuntunganku akan datang atau tidak. Di keberuntungan ini saya tarik lagi. Keberuntunganku ada di negara ini atau di negara lain, ya kan? Tidak cukup di situ. Keberuntungan ada di laut atau di darat, ya. Karena kan sedetail itu ya. Karena kan gini, kehidupan manusia keberuntungan ada yang di laut. Iya kan? Jadi pelaut. Makanya dulu ada bercandaan, kamu tidak cocok hidup di air, kan ada gitu-gitunya tuh. Iya. Terus di negara lain, buktinya banyak teman-teman saya kerja di luar negeri malah jadi kaya-kaya, Mas. Jadi TKI walaupun. Iya kan? Itu kan berarti jangan-jangan aku nggak cocok di Indonesia ya, bisa jadi ya. Iya, sama juga saya, Mas. Makanya nih kita mau coba negara mana yang bisa. Ya kan? Itu kan jadi orang jadi penasaran ya. Reflektif bertanya pada dirinya kan. Iya kan. Nah, nanti belum masalah hubungan asmara ini, Mas. Itu lucu lagi. Jadi di situ saya mantik dengan pertanyaan ini sebenarnya sederhana. Orang itu tulus mencintai aku, pasanganku tulus mencintai aku atau tidak. Itu kan mengganggu, Mas. Iya kan? Walaupun dia baru pacaran, walaupun dia sudah nikah, kan kita nggak tahu. Kan kita mencintai kan karena keadaan sudah nikah kan. Iya kan? Wah, menarik juga. Sudah punya anak kan. Jadi kita sebenarnya ketulusan cinta kita bisa jadi sama orang lain. Oke. Tapi kan orang nggak bisa ngungkapin itu di karya saya bisa gitu loh.
Jadi karyamu ini benar-benar yang membuat orang, makanya tadi ada penjelasanmu soal naro di awal berapa rim ya. Tiba-tiba sekarang pas tinggal 300. baru hari ini tadi kan Jadi, dicek terakhir kan? 3.000 itu tinggal 300. Lah ya berarti kan itu terjawab ya bahwa orang ternyata sangat. Iya. Makanya orang kalau buka jasa tarot, Iya. buka ramalan tuh kan laris. Apalagi di medsos kan. Di TikTok tuh biasanya tapi tuh. bedanya gini Mas, karya saya dengan mereka itu beda. Oke, mereka kan ada intervensi lah. Kuncinya intervensi ini. Oke. Kita datang ke ahli nujum, tarot. Oke. Kita kan berhadapan dengan ahli nujum. Iya. Apa yang diomongin kan masih dari mulut dia. Betul. Dari pemikiran dia. Betul. Ke kita itu kan intervensi. Oke. Kalau di medsos kita nyari zodiak kita nih. Mana zodiak kita apa nih? Pisces gitu. Nanti di situ ada tulisannya kan. Oh iya, kamu jadi sama semua kan. Dan itu kan ada intervensi. Sifatnya umum. Umum dan intervensi kan. Intervensi yang bikin, ya kan. Lah di karya saya itu nggak ada. Oke. Nah, sebenarnya disitulah bedanya. Ketika ilmu ramalan, nujum itu dihadirkan dalam karya seni dengan dihadirkan di ruang publik tanpa sentuhan seni, yaitu bedanya intervensi itu satu. Terus ketika karya Mas Danar ini terrealisasikan dan direspon banyak orang, akhirnya ada yang menilai yang bukan dari kalangan seni rupa gitu. Kalau dari masyarakat umum melihat Mas Danar, wah ini aslinya dukun, aslinya itu ada nggak yang bilang gitu? Banyak ya. Banyak. Karena ini kan menyangkut ramalan masa depan, gitu kan. Dan kebanyakan relate. Bener ya. Jadi kayak ada yang senengnya. Saya nggak bisa ngatain ini bener nggak. Saya sendiri juga nggak tahu Mas. Oke. Karena kan saya nggak intervensi. Iya. Cuma waktu saya pameran itu saya gelar di Perpusnas tuh, itu pertama itu. Jadi saya mau nguji nih gimana karya saya. Nah kan, ternyata di situ banyak orang ya, loh kok bener ya, itu kan relate tuh. Iya. Dari situ saya mulai. Jadi kan sebenarnya lebih yang menjawab ya diri dia sendiri. Diri dia, tapi dia sendiri kan nggak tahu. Oke. Kan? Nggak tahu jawaban seperti itu. Iya. Tapi jawaban itu anaknya jadi bahan renungan dia. Iya. Refleksi kan. Iya. Makanya setiap karya saya yang post blog ini kan sebenarnya saya bikin areal kontemplasi publik. Oke. Jadi kalau ada seni publik ya publik lah yang akan mengapresiasi itu. Iya. Jadi benar-benar ya masyarakat sendiri yang mencoba dan menjawab ya dia sendiri. Dia sendiri tanpa intervensi. Dan dia bisa benar-benar yang menilai bahwa ini benar-benar bekerja, benar-benar istilahnya oh ini benar gitu. Ya dia sendiri. Iya. Oke. Dan banyak orang ngeklaim saya itu orang pinter. Dukun. Padahal saya itu ya nggak tahu apa-apa Mas. Karena buku Bapak tadi belajarnya kan dari situ. Sebenarnya gini Mas, basic yang saya pakai ini memang biasanya dipakai untuk basic supranatural, perdukunan, orang pinter. Sebenarnya. Ya berarti bisa dibilang Mas Danar ini juga menyerupai mereka dong. Tapi beda Mas. Bedanya lulusan seni rupa. Bukan. Bukan, sama. Bedanya yang tadi saya bilang intervensi. Oke. Kita datang ke dukun, ahli itu kan kayak ada orang misalnya kehilangan mobil, datang ke dukun, siapa nih yang ngambil mobilku? Dikasih lihat ada ini ya pengalaman pribadiku ya. Di masa kuliahku dulu di Jogja itu aku punya teman kontrakan memang kehilangan barang, ya kan. Salah satu ada mobil, ada laptop semua gitu. Nah, kita pusing juga karena jadi tidak kondusif karena saling menyalahkan. Iya, betul. Si A, si B, si C, udah. Karena nggak ada CCTV juga kan. Dulu kan nggak banyak Mas gitu dan mungkin jarang dah. Itu akhirnya ada satu rekomendasi warga lokal atau warga sekitar datang ke orang pinter yang nantinya bisa memperlihatkan siapa yang ngambil. Itu aku ikutan dan itu nggak tahu ini benar-benar sesuatu hal yang pengalamanku pribadi. Orang pinternya ngobrol sama kita, ada 3 orang kan teman kontrakan kita diinformasikan kronologisnya gimana gini-gini. Oke, kata si temanku ini ngasih tahu kronologis lumayan detail ya istilahnya, tapi di tengah jalan totong enggak, saya sudah tahu. Kata si orang pinter. Oke. Dia sebentar, diam gitu dengan baca-bacaan doa. Dia ngambil gelas putih air putih seperti ini.
pokoknya dia bilang pokoknya nanti ikutin saya doa apa ikutin 3 orang itu kan termasuk aku gitu. Itu dia baca terus yang temanku kehilangan itu suruh niup si gelas ini. Itu gimana aku percaya nggak percaya itu ada foto orang Mas. Di sini jadi ngeliatnya dari atas. Iya. Dikasih lihat ke 3 orang itu termasuk aku itu. Dan itu ada gitu. Ada ya. Jadi dia nggak bisa lama-lama kayak dia nahan napas. Tolong dilihat dan diingat-ingat karena saya tidak bisa benar-benar lama untuk melakukan ini. Itu sekian detik ada ininya Mas, ada mukanya. Tayangan itu ya. Enggak, ini muka foto kayak pas foto. Oh wah, iya. Wah itu karena kalau ngomong soal istilah dibohongin juga nggak. Tapi wajah foto itu ada di antara temen. Itu dia nggak ada. Nggak ada kan? Berarti kan bisa jadi. Jadi ibaratnya kayak sulap. Siapa aja deh. Bim salah Bim gitu kan. Tapi ini maksudnya aku bercerita bahwa seorang pintar seperti itu karena ngasih foto real karena 3 orang itu ya termasuk aku dikasih lihat orangnya. Tapi soalnya aku foto itu nggak tahu kan. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Gitu. Masalahnya kan di situ kan. Berarti kan itu bentuk dari intervensi. Maksudku gitu. Apa yang dibilang intervensi aku coba. Karya saya itu juga ada barang yang hilang akan ketemu atau tidak. Tapi bukan siapa yang nyuri gitu. Iya jadi kayak. Tapi jawaban itu juga bisa jadi yang nyuri mungkin orang dekat sendiri. Si bapak ini ngomong juga orangnya ini nggak jauh dari kalian. Iya. Wah kan makin jadi tuh ngerucut. Wah tuh. Itu kan jadi saling curiga. Jadi saling curiga. Itu kan jadinya apa ya? Jadi memunculkan efek-efek Suzon. negatif ini kan. Benar. Karena di karya saya itu ya jawabannya sebenarnya saya berpaku pada pengalaman sehari-hari. Ada tetangga kehilangan ini. Dengar-dengar beritanya dicuri sama tetangga belakang rumahnya. Tapi kan belum fix, belum fix, belum benar-benar bisa. Tapi saya kan nggak di karya itu kan jawaban ini saya tulis kan dari pengalaman itu. Iya. Ketika orang ramal ternyata ada yang dapat gitu kan dia juga nggak menjustifikasi tetangga saya yang nyuri kan nggak, karena nggak ada bukti real. Iya, betul. Mungkin kalau ada CCTV ya. Nah, sebenarnya di karya ini mengajak orang itu lebih agak ini Mas biar enak tuh kita. Iya. Nah jadi mengajak orang itu lebih reflektif lah. Introspeksi. Untuk yang interaksi ke karya. Oke. Percaya diri. Sebenarnya itu aja. Jadi karena basicnya emang basic memproyeksikan masa depan kan. Ya, jadi sebenarnya kan bisa istilahnya memproyeksikan masa depan. Karena Mas Danar juga berkarya yang di kanvas, juga ada instalasi. Bisa nggak memproyeksikan masa depan diri sendiri dalam arti karya ini laku apa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Waduh, ini kalau bisa bakal laris itu. Dicari para perupa-perupa ini. Tapi ada metode saya juga belum nyoba itu. Nah, itu gimana itu maksudnya? Metode di Primbon itu sebenarnya juga ada, cuma saya belum pernah nyoba. Cara ini melihat ke depan. Bukan melihat, gimana? tapi mempersiapkan untuk seandainya pengen payu ya payu. Kan ada laku pas. Dengan cara gimana itu? Ya kan teknik gini, sistemnya di Primbon itu kan setiap hari mau weton apapun itu kan ada waktu yang baik. Persis. Di situ dikatakan ini bukan bicara kitab harus kita percaya enggak ya. Kita enggak akan bicara itu percaya itu kalau kita enggak terlibat dan menjalani proses itu. Gitu loh. Jangan cuma mendengar orang ngomong saya terus percaya wah aku harus gini, enggak bisa. Perjalanan batin orang itu pasti berbeda-beda. Lah, maksudnya di setiap hari itu kan ada waktu-waktu baik. Betul. Ada waktu baik memulai pekerjaan agar ketika kita memulai pekerjaan itu mendapatkan suasana batin yang adem, ayem, bahagia. Betul. Terus nanti ada lagi jam sembada. Sembada itu cahya, itu apa yang kita kerjakan. Ketika kita melukis, kita pengen laku, karya kita bagus, berarti kita pakai memulainya di jam itu. Ada ternyata gitu-gitu ya? Terus ada jam rezeki. Ada juga ya? Ada, jadi apa yang kita kerjakan pas di jam itu. Jadi benar-benar gini Mas. Kalau mau gambar misal, aku coba hitung-hitung dulu. Oh ternyata jam 3 pagi nih yang tepat. Berarti harus dimulai dari jam 3 pagi itu. Tapi sudah dilakukan belum? Belum. Lah. Tapi itu saya riset dari pengalaman. Saya kan usaha industri cetak ya. Jadi dicoba diterapkan di jadi bidang setiap lainnya. Senin gitu ya, Senin pagi. Ada kerjaan di hari Sabtu nih. Senin pagi tak eksekusi produksi. Di Senin pagi tak mulai kerjain, saya belanja kertas.
istilah memperhitungkan budget lah, ngitung itu. Produksian. Saya langsung mulai cetak. Itu biasanya kerjaan kita itu cepet, nggak ada kendala. Oke. Jadi kayak kita beli kertas. Kertas itu beli kan nggak cuma selembar, rem-reman. Kan kita harus ngitung berapa rem untuk kebutuhan ini. Oke. Iya kan? Iya. Setelah itu kita sepil ke tukang cetak. Iya kan? Platnya ini. Iya kan? Lancar. Biasanya nggak terjadi missing. Ada missing tapi nggak fatal. Tapi ada hari-hari jam yang sebenarnya nggak bagus buat mulai, tapi karena keadaan harus mendesak, harus cepat jadi. Nah, itu kadang fatal. Udah beli kertas harusnya cuma beli serem, salah ngitung jadi beli 3 rem. Jadi bisa dibilang ada begitu-begitunya ya kalau kita ngomong gotak-gatoknya tadi ya, kayak sebenarnya itu kan yang bisa ngalami itu kan kita yang menjalani sendiri, makanya perjalanan batin kan. Seperti halnya karya seni itu kan ungkapan batin. Kalau aku tuh ada ini kayak info dulu di rumah Simbah itu kalau untuk biasa kita mengobrolkan suatu kerjasama atau bisnis di jam-jam baik, kalau bisa baik. Jangan hari Selasa kata gitu. Bisa jadi. Karena Selasa itu selone menungso. Nah, bisa. Santainya orang, maksudnya santainya buat untuk santai buat santai. Jadi deal-dealan bisnis itu kalau bisa jangan di hari Selasa. Nggak tahu itu aku tidak, maksudnya kayak memang nggak terlalu percaya, tapi kalau bisa memang aku selalu bilang jangan Selasa gitu. Kayak gitu-gitu kan, ya berarti ya. Dari semua itu tujuan kita itu apa sih Mas? Intinya. Iya. Berat nih obrolan ini. Apa yang kita kerjakan di dunia ini kan sebenarnya biar selamat. Iya kan? Selamat lan sejahtera. Cuma tujuan hidup kita itu. Tapi untuk mencapai ke situ kan kita perlu perjuangan Mas. Betul. Iya kan? Betul. Ngitung, nitan lan mitung lan bagian untuk menuju ke situ. Lawang sudah nitan mitung aja kadang juga nggak selamat banyak. Bisa bleset. Apalagi kita nggak ini kan. Maka di Jawa itu saya sering dengar tuh. Zaman edan, gimana gitu kan. Orang kalau nggak ikut edan rakumanan. Iya kan? Pakai bahasa Jawa ya nggak apa-apa, kita pakai subtitle. Iya. Nggak apa-apa. Zaman edan melu ngedan rakumanan. Artinya. Tapi sak bejo-bejone wong edan isek bejo wong sing tansah eling lan waspada. Wadai kan itu nitan lan petung waspada itu. Iya, benar. Sebenarnya itu. Jadi sebenarnya benar-benar filsafat Jawa lah orang. Tapi saya sendiri filsafat itu juga bukan saya ahli filsafat. Saya kan orang biasa cuma dengerin mutiara kata orang-orang dulu itu kita renungi terus kita hayati ya ternyata di kehidupan kita sendiri ya batinnya ternyata kadang ya ada muncul seperti itu, dan itu juga kadang kesadaran itu kan munculnya saya juga nggak tahu gitu loh. Nggak tahu kenapa saya terus mau mulai sebuah usaha gede harus ngitung dino, itu saya juga nggak tahu kenapa saya seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu. Sekarang Mas Danar apapun yang dilakukan, entah itu berkesenian, berdagang atau berusaha, selalu melibatkan itu ke perhitungan-perhitungan. Selalu. Saya coba kan niten Mas. Tadi kesini pas mau podcast dihitung nggak tuh? Ini hari bagus kan? Enggak. Wah nggak bagus. Saya pasrah aja. Tapi setelah kejadian ini kan saya bisa menghayati. Jamnya jelek. Jam 6 kan tadi. Itu gak bagus ya? Gak bagus lah. Itu dalam hari apapun jam 6 jangan? Enggak, hanya Senin. Saatnya Senin. Makanya saat dari Posblok ke sini kan saya kena macet. Tadi Mas Bacot juga kena macet kan. Macetnya kan parah tuh. Bayangin aja. 15 menit Mas, gak bisa gerak tuh. Iya kan? Saya sampai ini, tapi ya akhirnya nyampe juga ke sini. Kita ngobrol. Nah, jam kita mulai ini kan sebenarnya jam udah bagus. Udah bagus ya? Menurut saya kan saya yang riset kan Mas. Dari betul, apa yang sudah ada saya hayati perjalanan batin itu ternyata. Jadi kesimpulan itu kan akhirnya menjadi pengalaman refleksi kita tentang budaya ini masih relevan nggak sih dengan kehidupan kita. Menarik sih karena memang karya Mas Danar itu benar-benar yang gitu. Berhubungan dan juga orang tuh memang ada titik yang penasaran hal-hal itu. Itu sebenarnya bukan mistis ya, atau bukan istilahnya apa? Wah ini kayak apa perdukunan? Bukan, itu memang matematika yang ada di filosofi Jawa sebenarnya ya. Benar-benar yang kalau dilihat, makanya kalau ada
tetangga atau teman di orang Jawa, dia mau anaknya lahir, itu kan pastinya milih hari atau nikah misalnya. Iya. Nikah jangan nih hari ini Iya. nggak baik, nanti hari ini bla bla bla. Itu kan Iya. diperhitungkan Iya. secara ini ya. Nah kita kan refleksi itu kan kita bisa lihat di kehidupan kita di Jakarta lah. Oke. Anda yang menikah mungkin nggak bertentangan dengan unsur primbon itu. Iya. Kita kan bisa riset dia, perjalanan dia, kehidupan dia gimana sih. Oh ternyata juga banyak ini. Nah, itu kan jadi nitan petung itu kan akhirnya perjalanan batin kita untuk diri kita, untuk melihat orang juga. Lah kalau orang Jawa nikah sama orang Tionghoa, wah itu gimana tuh? Yang satu versinya ada yang unsur-unsur kejawaan, satunya Tionghoa. Kan mereka Tionghoa tuh punya pandangan lain sebenarnya, ya kan? Nah, saya sih lebih baik tetap ngikutin budaya masing-masing. Oh. Yang cewek ya harus ngargain budayanya orang Jawa, laki. Yang laki juga kan tujuannya kan selamat. Oh iya. Sejahtera, Pak. Iya, betul. Ngapain kita harus idealis dengan budaya kita? Oke. Gitu loh. Jadi benar-benar ya udah kamu dengan kepercayaanmu, aku dengan kepercayaanku kayak gitu kan gitu. Menghargai kan. Iya, betul. Nah, saya sih simpelnya gitu aja. Iya. Saya juga istilah juga bukan hitungannya kayak orang pinter bisa ini enggak. Jadi saya itu orang sederhana biasa lah. Hidup juga di tengah masyarakat, punya temen, punya tetangga, wajar-wajar aja. Kita juga istilahnya tetap masih bersosialisasinya enak. Iya. Nah, kalau tadi udah cerita soal waktu awal nyari istri pakai begini hitungan. Itu sebutannya apa sih? Hitungan primbon ya apa sih? Primbon. Lalu kekaryaan juga primbon. Bisnis juga primbon. Itu benar-benar sudah mendarah daging apa gimana Mas Enggak sekarang? Enggak. Jadi ada beberapa yang sebenarnya saya lakukan sehari-hari rutinitas itu kadang ya justru bertentangan gitu loh. Oh ada ya, Pak? Lah ketika ada kerjaan buru-buru kan saya sudah sadar bahwa jam ini kurang baik. Tapi saya lakukan. Tapi dengan melakukan itu kan saya was-wasnya lebih banyak nih. Iya kan? Ketika saya bertemu dengan saya menikah dengan orang yang sebenarnya wetonnya nggak cocok sama saya. Karena sudah tahu jadi was-was nih. Oke. Was-wasnya kan beda dengan was-was karena cocok ya udah santai lah gitu. Tapi kalau udah terjadi seperti itu ya udah kita lebih hati-hati mawas dirinya kan gitu. Oke, menarik juga ya Mas. Jadi menyikapi budaya lokal ya harus fleksibel lah. Iya. Kemana dengan kecocokan weton kita lebih nyantai, lebih ini dengan yang enggak ya kita harus lebih berjuang. Oke. Gitu. Nah, selama memakai hitungan primbon ini, pernah karya laku nggak Mas? Karya laku, nah itu lucu Mas, ini pengalaman dulu ya. Oke. Apa itu? Waktu setahun yang lalu ya, saya tuh kan baru tahun lalu ya. Jadi gini ya, saya tuh pelukis, pernah ngelukis, pernah ini. Kadang ya yang saya tadi ngomong kan, karena saya itu nggak bikin percaya diri saya gitu. Oke. Makanya kadang lukisan pameran selesai udah tak tumpuk di gudang, asal tempel lah. Waktu itu pas kerjaan cetakan sepi ya Mas. Iya. Daripada bengong nganggur kan, iseng-iseng praktekin nih, jam bagus ini. Oke, ya gambar. Kan? Pokoknya ilmu-ilmu tadi dipraktekkan. Ya memulainya aja ya, Mas. Memulainya aja. Iya kan, memulai tak praktekin. Udah. Saya gambar itu. Mulai jam berapa itu? Waktu itu harinya itu nggak salah Senin itu. Hari Senin jamnya? Saya mulainya itu jam 9. Karena saya masuk kan jam 9 pagi. Ya mulainya di antara jam itu kan. 9 sampai 11 itu kan. Memulainya. Iya. Ngawalinya kerjaan itu nyiapin kan pas itu jam 9. Saya ngelukis udah. Saya kerjain seminggu hampir lebih tuh Mas. Memang proyeksi karya itu ya ada yang payu ya pengen payu cuma kenyataan kan juga nggak payu kan. Tapi karya itu selesai lah. Dengan jam yang baik adalah harinya juga baik. Senin jam 9 pagi mulai. Waktu itu saya gambar ikan arwana Mas. Itu pengalaman ya. Iya. Saya seumur-umur baru sekali itu payu. Bener itu. Nah, saya gambar ikan arwana itu
Ukurannya berapa Mas ukurannya? 2 meter kali 1 meter. Wih besar itu. Seminggu saya kerjain Mas. Oke. Saya nggak mikir konsep, nggak mikir apa. Yang penting saya itu pengen ada ruang workshop itu kan kosong tembok. Iya. Udah saya pajang situ lah. Saya ngelukis seminggu lebih itu. Terus saya pajang nih. Bagus juga ya. Besar tuh Mas arwananya. Tekniknya realis. Oh realis. Mateng warnanya. Oke. Seneng yang lihat tuh seneng Mas. Mungkin karena saya memulai di jam itu kan. Iya. Iya kan. Sawang seneng. Tapi kenapa memilih ikan arwana? Enggak ikan cupang? Enggak tahu. Enggak kayak. Intinya delala kayak dalam idenya arwana karena waktu itu kan saya udah mulai proyeksi karya untuk instalasi yang basic itu, tapi untuk lukisan memang saya cuma pengen di tembok itu ada ikan lah, dengan feng shui Cina. Nek Cina kan koi kan. Koi. Ini kan orang Indonesia. Arwana dong. Arwana. Merah, super. Nek Lamongan lele. Nah, ini 9. Oke. Itu pun gambar juga jiplak di Google. Tapi saya realiskan, saya rubah, direspon lah. Tapi tak rubah bentuk, nggak kelihatan niru, padahal ya ikannya niru gitu. Terus jadi tuh. Jadi puas saya, puas. Tapi nggak ada proyeksi untuk dijual. Awalnya memang buat di situ. Ada ruang kosong, kayak bagus nih di display di sini. Jadi kan saya itu kan usaha industri itu biar kalau tamu datang itu juga ada pemandangan lah. Ini cetakan Venesia tapi ada lukisan kan beda. Daya tarik. Nah, dari situ setahun nih lukisan itu udah berdebu Mas, tapi kok ya masih enak dilihat loh. Jadi kalau dia jauh kok enak. Lah setahun setelah itu kok ada temen nelpon. Nar, lukisanmu yang ikan, kan temen itu kan sering datang. Sering melihat lukisan itulah. Nah, terus lukisan ikanmu kayak masih foto no, ya tak foto. Buat apa? Siapa tahu ada yang tertarik. Terus saya foto kirim. Ternyata teman saya ini punya relasi ke istana Mas. Istana Presiden. Negara. Iya kan? Nah waktu itu kan ada kunjungan dari Jepang itu yang kaisar siapa itu yang baru. Ada. Nah itu simbol kerjasama diplomatik kan ikan arwana. Merah. Jadi kan? Kayak bener-bener bisa dibilang kayak entah kebetulan apa gimana. Kan lucu Mas. Saya lukisan saya pajang di tembok untuk proyeksi untuk estetik ruangan kok. Padahal itu udah jamuran. Belakang itu kotor banget Mas. Akhirnya saya kirim. Lantas sama staf kepresidenan direspon bagus. Lukisannya berapa Mas? Bapak tertarik ini. Ini bapak siapa nih? Bapak Jokowi. Pak Jokowi. Keren. Terus. Lah terus. Waduh, saya kan juga bingung. Seumur-umur ngelukis belum pernah laku ya Pak. Kan? Karena nggak percaya diri aja lukisan apa ya payu kan. Kaget. Saya tanya nih teman. Kira-kira pira yang nawarin? Wah nuwe Bung, tawarin segini. Nggak saya sebutin. Segini. Kemahalan nih Pak. Payu ora, kelarangan ra enak. Wis meneng wae. Baru tuh aku suruh ngikut dia. Oke lah. Dan ini seniman juga? Iya. Oke. Nah, seniman terus. Ya sudah Pak, wis borong kowe aturan lah. Pokoknya diatur aja gimana enaknya. Iya, terus dikirim. Ya udah deal. Tapi besok pagi kudu dibingkai, bikin di framing baru. Ini kaget saya Mas. Waduh ini tukang bingkai tutup kan. Saya ke tukang bingkai yang teman saya, adalah ada bingkai ukuran 2 meter kali 1 sama. Bener-bener yang dimudahkan ya? Dimudahkan Mas, iya kan? Terus lukisan yang kotor itu di belakang bersihin, ya kan, terus dibersihin agak bersih, tapi karena ditutup pakai bingkai yang bagus kan jadi nggak kelihatan kan? Jadi mewah kan? Udah, terus orang stafnya ngubungin saya tuh, Mas tapi karyanya butuh bingkai yang bagus, dikerdusin, ada sertifikat ya Mas. Wah, sertifikat belum pernah bikin Bang. Oke. Nah, delala saya kan juga orang desain ya, bisa desain bisa. Memang kerjaan desain saya itu. Iya. Nah, ya udah sore jam 5 ditelepon suruh bikin sertifikat, saya bikin sertifikat. Udah biasa lah orang percetakan kan. Saya bikin eksklusif. Menarik Mas. Saya juga waduh di sejarah ini. Sejarah, oke. Nah, saya nggak tahu itu mau dikasihin ke Kaisar Jepang itu.
gitu. Oke. Lah saya pagi hari Minggu nek nggak salah. Nganter ke istana? Ke istana Mas. Mas Danar? Iya. Oh. Wah itu pakai Jas-jasan ya? jas. Itu dalam sejarah Mas Danar baru kali itu masuk Baru istana? kali itu Mas. Wah, terus gimana? Masuk istana, melukis sekali laku kok di koleksinya apa dibelinya presiden RI ya. Ketemu Pak Jokowi nggak? Enggak. Oh. Pak Presiden kan di Bogor waktu itu Waktu lagi katanya Bogor, stafnya. oke. Oke. Yaudah ketemu, udah selesai. Saya pulang. Kayak ini kayak Raset percaya nggak ini percaya kan ya? jadi terus akhirnya ngeriset masa lalu Mas. Iya. Wah ya bener ya dulu bikin ini lukisan. Berarti tadi Mas. ketika aku tanya ilmu ini bener. Yang aku bilang ada nggak sistem trik yang supaya lukisan laku? Berarti ini Ya jawabannya. nggak tahu Mas. Saya nggak tahu itu. Tapi bisa dibilang ini kan lebih kayak awalannya dipakai hari yang baik, jam yang baik toh. Iya sih. Iya kan? Karena semua dimudahkan, tiba-tiba nyari frame ternyata Ada yang udah buka. ada yang buka Iya, dan bikin sertifikat. sesuai. Iya. Ah. Jadi secara permintaan orang staf itu saya bisa memenuhi gampang. Mau gitu. minta sertifikat ada. Langsung jadi. Mau minta frame ada. Ada. Jadi dimudahkan semuanya. Terus jam 8 harus sampai sini. bisa ya? Bisa. Oh, itu jam 8 pagi atau malam? Jam 8 pagi. Sampai istana. Karena waktu itu lukisan mau dibawa ke Itu ada Bogor. foto-fotonya banyak deh. Foto Yang pas sudah di frame ada ya? ada. Oh, oke. Kan ada oke. sertifikat Iya. tak bikin 2. Oke. Buat kenang-kenangan. Iya, oke. Jadi kalau ketemu nih pernah di koleksi presiden. 2x1 tuh ya. Iya. Oh, oke. Lah tapi karya itu sebenarnya juga bukan idealis saya. Iya. Karya itu memang saya juga. Ya kalau bahasa sekarang commission work lah. Iya. Iya, oke. Saya soalnya dari awal tuh bikin karya yang idealis ya nggak laku-laku. Lah mau mamerin kadang nggak percaya diri. Pameran selesai udah bawa pulang tumpuk gudang. Artinya gini Mas, ketika sudah ada pengalaman seperti itu bisa jadi repetisi yang nantinya bisa dilakukan lagi. Bisa jadilah. Jadi benar-benar dihitung, coba ini digotak-gatok. Iya. Oke, ini ternyata mulai gambar di hari Jumat, habis Jumatan misalnya. Bisa jadi ya kayak gitu-gitu kan. Ya sebenarnya kan kita kan harusnya niten kan di situ. Itulah niten orang Jawa. Makanya saya bilang orang Jawa itu nggak sakti Mas. Sebenarnya nggak sakti. Konteks sakti dalam arti berbeda karena memang tipikal yang berhitung. Jadi lebih niten lan petung. Berarti sakti dalam bayangan saya itu bisa terbang. Dibacok nggak apa-apa ini. Jadi standarnya ya wis kita jadi orang sederhana, orang biasa lah gitu loh. Nek pinter ya pinter karena kita hasil suka metung, riset, akhirnya hasilnya itu bisa ketika orang terjadi sesuatu kita bisa ngasih nasihat. Oke. Ada orang bertanya kita paling nggak pernah jawab dengan basic pengalaman batin kita. Oke. Sederhana kan Mas? Dan itu juga dilakukannya dengan ini nggak Mas? Kayak misal ada unsur-unsur yang sifatnya kayak mungkin kalau dalam agama Islam sholat malam, puasa misalnya, atau mungkin ada kayak makan-makan kayak nasi putih aja, air putih. Ada gitu-gitu nggak sih Mas sebenarnya? Di primbon itu, di primbon enggak ya? Primbon itu jelas hanya di perhitungan-perhitungan tadi. Iya. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Kan primbon itu sebenarnya kan ada 7 kitab ya. 7 kitab. Kitab apa buku lah. Kitab ntar kesana ndak ini ya. Buku lah ya. Lah, yang saya dapat di orang tua itu yang primbon yang memang butuh untuk kehidupan sehari-hari. Keperluan. Tapi juga saya pernah baca itu kitab yang untuk ilmu-ilmu yang rapal, ada istilah doa-doanya. Penglaris. Ya mungkin itu saya belum pernah ke situ. Mungkin ya nantilah sambil jalan. Nah, sudah waktunya masih dimudahkan kan Mas. Ini Mas, tapi sorry Pak, lanjut Mas apa tadi? Kan semuanya kan sudah waktunya kan akan ditemukan sendiri. Benar-benar Jadi kita nggak. Lah sekarang gini, keinginan aja kadang kita nggak pernah terwujud, kadang nggak diinginkan malah dihadapkan gitu loh. Ya jadi kita nggak usah berharap ke situ. Penting yang sekarang ada ya jalani aja semampu kita kan. Iya. Gitu. Nah, kalau melihat secara banyak seniman yang mungkin Mas Danar kenal atau mungkin di luar yang bukan jangkauan pertemanan, ada juga yang memakai teknik seperti Mas Danar nggak? Kurang tahu Mas saya. Pernah ada kayak iseng-iseng cari tahu, riset kecil untuk teknik ini ternyata dipakai seniman A, B, C ada gitu, ada nggak? Atau baru merasa Mas Danar kayaknya
ya udah Mas Danar aja yang melakukan ini? Kayak belum pernah ya, sebelum lihat. Oke. Nah, karya seni interaksi banyak. Banyak itu udah biasa. Maksudnya udah hal yang bukan, itu udah hal umum lah Iya, sebenarnya. jadi orang Tapi berinteraksi dengan melakukan dengan hitung-hitungan primbon Jawa khususnya. mungkin banyak, cuma beda visual. Oh, teknik. beda teknik, Iya. beda. Oke. Jogja pasti juga banyak. Pasti sih, ada Mas. seperti itu ya. Dan mungkin mereka lebih mendalaminya lebih baiklah daripada saya. Nek saya kan dari pengalaman sehari ternyata metodenya kok sama ini kayak yang di primbon. Oke. Saya kembangkan jawaban yang dulu di primbon cuma ya hanya tak bikin Ada sesuatu. perkembangan dari pertanyaan. Iya, karena kan dinamikanya sudah berbeda dengan tempo dulu, Mas. Oke. Nek dulu ingin nanam padi, sekarang kan pengen usaha kan. Oh. Hasilnya tentu kan berbeda-beda. Iya. Jadi benar-benar yang bisa dibilang teknik mungkin ada yang dilakukan oleh seniman-seniman, Iya. tapi mungkin cara penyampaiannya berbeda. visualnya. Oke, Gitu. menarik banget sih Mas ini sebenarnya. Aku tuh obrolan-obrolan seperti ini ya, sebenarnya tuh pingin yang mempunyai waktu yang cukup lama, Mas. Iya, nggak apa-apa, Mas. Tapi ini dia balik lagi karena kita hadirnya untuk acara podcast dan podcast nanti outputnya ada di YouTube tuh kadang mungkin durasi juga. Pastinya aku ke depan mau ada part-part selanjutnya, Mas. Karena ini sebenarnya kan tadi obrolannya lebih ke teknik secara berkaryanya Mas Danar dan juga berhubungan sama kemarin pameran yang ada di Postblog itu. Jadi benar-benar ada sedikit hal-hal yang mau tak gali secara teknis. Bagaimana proses berkaryanya dan teknik apa yang Mas Danar pakai. Ternyata tadi udah dijelaskan cukup banyak. Gak cuma soal kekarya, ternyata sampai penentuan sosok perempuan pendamping atau istilahnya istri pun juga memakai itu. Ternyata mungkin bisa jadi itu juga nanti akan saya pakai juga, Mas. Itu juga buat ke depan tuh penting ya ternyata ya, Mas ya. Sebelum kita akhiri obrolan ini, mungkin ada informasi atau mungkin ada yang mau disampaikan Mas Danar buat teman-teman yang nonton podcast ini mungkin, Mas. Ada petuah sedikit, bukan petuah apa ya? Bisa dibilang mungkin yang berhubungan dengan primbon atau Jawa filosofi mungkin Mas Danar sebelum kita mengakhiri. Ya sebenarnya di karya saya yang sudah ada ini sebenarnya nggak mengajak orang untuk percaya harus percaya primbon tuh enggak. Jadi karya yang saya munculkan dalam karya seni primbon yang untuk proyeksi karya ini sebenarnya untuk memberikan nilai-nilai makna-makna tentang kehidupan sekarang. Tujuannya orang lebih banyak mawas diri, berhati-hati, refleksi untuk masa depan yang lebih baik. Gitu aja, sederhana. Jadi benar-benar memang tujuannya tidak memaksakan orang untuk percaya apa yang disebut atau apa yang diucapkan oleh primbon, tapi lebih ya basicnya ya dalam kehidupan apapun kita harus mawas diri memang. Ada filosofi Jawa sedikit itu kayak ojo gumunan. Ojo apa, Mas? Ada 3 kalau nggak salah. Kalau intinya jangan kagetan, jangan ojo gumun, ojo dume. Kayak gitu. Itu juga adalah kayak pesan-pesan yang basic untuk kita berkehidupan secara sosial gitu. Betul. Mas terima kasih banget ya. Sama-sama, Mas. Sudah hadir, sudah ngobrol di DPP. Domi punya podcast. Nextnya kita mau ada part-part selanjutnya karena ini menurutku sih masih panjang obrolan ini. Cuman karena kita ada durasi, mungkin kita coba lanjut lagi di next selanjutnya. Siap. Nanti kita lanjut obrol sama-sama. Nanti kita lanjut obrol. Aku tak tutup dulu sebentar. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah ngeliat di DPP Domi punya podcast. Pokoknya seru banget detailnya. Kalau mau cek video-video dan episode atau obrolan dengan siapapun yang hadir ada di DPP itu ada di YouTube di Matur Indonesia. Nantinya kalian bisa like, subscribe, komen. Komen ini dalam arti teman-teman bisa juga coba deh sedikit masukan siapa sih nextnya yang akan kita undang yang berhubungan dengan berkesenian dan kebudayaan. Pokoknya juga jangan lupa follow Instagram kita dan sosmed kita tuh ada X dan TikTok. Pokoknya Matur Indonesia, DPP Domi punya podcast. Terima kasih.